penghakiman Allah yang adil. Nanti Kak Ale akan menjelaskannya dan setelah itu kita akan berdiskusi. Silakan Kak Ale. Baik, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jelas Kak. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, saya salah pencet nih. Nah, Ya, kelihatan ya, Bapak Ibu, jelas ya? Semoga jelas jelas. ya internetnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di Patibulum pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari. Tema kita pada hari ini kita akan membahas tentang penghakiman Allah yang adil. Waduh, kalau kita dengar kata penghakiman nih, kayaknya gimana gitu Serem ya, ya. serem Serem ya gitu Kak. ya. Ya, apalagi yang menghakimi Allah gitu. Tapi kita Iya. akan cari tahu bersama nih, kita akan pelajari bersama. Saya belajar dari Bapak Ibu juga melihat apa yang saya sudah temukan gitu, kira-kira gitu ya. Kita saling belajar. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacanya dari terjemahan baru 2. Tidak apa bagi Bapak Ibu yang mungkin bukannya dari TB1 atau dari Alkitab, dari handphone, firman Tuhan tetap akan berbicara melalui kita tentunya. Roma 2 ayat yang pertama hingga 16. Satu perikop ya Bapak Ibu. Sudah ketemu Sampai Bapak Ibu? 11 Kak Alex ya. Oh, sampai 11 ya. Saya 1 sampai 11. di Kak Alex di sampai jadwal 16 ya. sampai 16 ya. Oke. Iya, satu perikop. Saya dikirimkan dari Kak Mega sampai 16 Kak. Iya. Tidak apa, karena sebenarnya eh, kelanjutannya ini yang kita akan sama-sama belajar juga, saling memperlengkapi gitu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 2 ayat yang pertama berbunyi demikian. Oh ya, LI memberi judul, memberi tema hukuman Allah atas semua orang. Ayat yang pertama, karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sedemikian pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebentar. Oke, saya cek dulu. Nah, bisa. Sekilas Rasul Pak tentang surat Rasul Paulus ini ya, Bapak Ibu di Roma 2 ayat 1 sampai 16 apa sih kurang lebih yang dibahas yang dituliskan oleh Rasul Paulus. LAI memberi judul perikop hukuman Allah atas semua orang. Nah, surat ini merupakan peringatan atau kecaman Rasul Paulus kepada orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa benar setelah Rasul Paulus itu mengkritik perbuatan alias kejahatan orang non-Yahudi. Kalau kita lihat di eh, perikop sebelumnya di pasal 1 ayat 18 hingga 32 tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi Rasul Paulus tuh eh, habis atau setelah mengkritik orang-orang yang berbuat kejahatan gitu ya untuk orang-orang non-Yahudi dan ini menjadikan orang Yahudi bangsa Yahudi merasa oh karena saya orang Yahudi percaya Tuhan percaya pada Allah sayalah yang benar sehingga ini yang menjadikan mereka hidup dalam perasaan yang merasa lebih diperhatikan Allah merasa bahwa saya yang pantas dikasih oleh Allah saya yang tidak akan saya akan lepas dari hukuman Allah karena saya percaya sama Allah. Nah, surat ini menunjukkan bahwa Paulus memperingatkan dengan tegas bahwa semua orang akan menghadap penghakiman Allah, nggak cuma orang yang dianggap tidak benar, yang dikatakan non-Yahudi di luar bangsa Yahudi, tapi orang Yahudi juga pada akhirnya, pada ujungnya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih penghakiman Allah yang adil. Di ayat pertama hingga ketiga, Bapak Ibu. Maksudnya di ayat ini mau mengatakan, Rasul Paulus itu mengingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak berhak menghakimi orang lain, nggak berhak menghakimi sesama kita. Menghakimi orang lain, menghakimi itu berarti menilai, memvonis seseorang tanpa melihat mengapa orang itu, apa alasan orang itu melakukan hal tersebut gitu ya, langsung dinilai. Nah, orang yang menghakimi orang lain sama saja menghakimi diri sendiri, dikatakan di eh, ayat itu, ayat 2, ayat 1. Dengan demi menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Ayat 1b, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang sempurna termasuk kita gitu ya. Kita adalah manusia yang sama-sama salah gitu di mata Allah, sama-sama pernah jatuh. Maka kalau kita menghakimi orang lain juga sebenarnya bisa aja menghakimi kita gitu. Karena kita pun melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, bangsa Yahudi pada saat itu ternyata diperingatkan oleh Rasul Paulus agar tidak menilai orang asing atau bangsa non-Yahudi yang tidak percaya pada Allah itu yang sudah dikritik oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka nggak boleh menghakimi mereka. Cukup bahwa nanti Paulus memperingatkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik, tapi bukan tugas kalian yang menilai mereka itu salah atau benar, baik atau buruk di hadapan Allah. Bukan berarti kamu karena orang yang sudah percaya Allah,
mereka yang belum percaya Allah dan tidak mengenal hukum Taurat, mereka dihakiminya berbeda dengan kalian gitu. Mereka seakan-akan dihakimi dan kalian tidak. Sebab menghakimi tidak membawa pada lepasnya hukuman Allah terhadap kita. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 1-3. Lalu apa yang harus dilakukan gitu ya? Rasul Paulus itu tidak hanya melihat permasalahan lalu memberikan peringatan, tapi juga ada solusinya, tapi ada juga nasihatnya, nasihat praktisnya. Kita lanjut, yaitu ada di ayat 4-5, Bapak Ibu. Kalau tadi Rasul Paulus di ayat 1-3 mengatakan kita sebagai manusia yang tidak kita sebagai manusia yang tidak sempurna, manusia yang juga melakukan kesalahan, kita jangan menghakimi orang lain. Lantas di ayat 4-5 Paulus justru mengingatkan fokuslah mengevaluasi diri sendiri dengan pertobatan. Dasar kita bertobat, dasar peringatan Paulus untuk kita bertobat dan orang Yahudi untuk bertobat adalah kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah. Artinya kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah adalah kemurahannya untuk memberikan pengampunan melalui Yesus Kristus. Kesabaran untuk melihat dan merasakan betapa Allah itu tersakiti oleh tindakan kita. Dan kelapangan hati untuk menerima kita yang rapuh, menerima kita yang juga sering jatuh di dalam dosa. Maka Paulus ingin mengatakan juga bahwa fokuslah pada diri sendiri, jangan orang lain. Sebab orang yang merasa benar sulit untuk bertobat, Bapak Ibu. Orang yang mengeraskan hati justru sulit untuk bertobat, tidak mau bertobat. Yang artinya juga mereka tidak melihat anugerah Allah dalam hidupnya, alias menyia-nyiakan anugerah Allah. Lalu di ayat 6-11. Nah, inilah yang nantinya akan membawa kita pada tema kita hari ini, penghakiman Allah yang adil. Di ayat 6-11 dikatakan orang yang hukuman Allah akan adil dinyatakan gitu ya. Lalu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang menjadi kata kuncinya Bapak Ibu. Bukan pengetahuan, tetapi tindakan atau perbuatan. Dan orang yang tekun berbuat baik dikatakan yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan akan diberikan hidup yang kekal. Tapi sebaliknya orang yang mencari kepentingan sendiri, artinya egois gitu ya Bapak Ibu, terus tidak taat pada kebenaran, hukum Taurat atau firman Tuhan, dan kelaliman alias melakukan penindasan, hak yang digunakan sewenang-wenang, akan menghadapi murka dan kegeraman Allah. Memang tidak dijelaskan murka Allah itu bagaimana Allah akan menghukum kita dengan apa, tetapi ada satu hal yang menarik bahwa kata adil di sini perbuatan kita ternyata menuju juga dinilai oleh Allah. Artinya Allah tetap melihat kita. Allah Maha tahu bagaimana Allah memperhatikan setiap kehidupan umatnya. Gitu. Allah tidak serta-merta memberikan penebusan terhadap umat manusia, tetapi dia juga punya sifat di mana kalau ada orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah, dia juga tidak, artinya orang itu tidak berkenan dan Allah tidak suka. Nah, di ayat 6-11 juga selanjutnya Paulus menuliskan di ayat 9 dan di ayat 10. Di situ ada subjek Bapak Ibu, orang Yahudi dan orang Yunani. Pada masa itu ya kita tahu Roma adalah sebagian besar juga ada orang Yunani di sana. Dan subjek yang dimaksudkan di sini mengapa ditulis orang Yahudi dan orang Yunani bukan untuk membedakan bagaimana, tetapi justru malah menjelaskan penghakiman Allah berlaku bagi siapa saja. Karena orang di Romawi, orang Roma, jemaat Roma pada saat itu ada orang Yahudi dan juga ada orang Yunani. Maka dua kelompok ini mewakili bahwa
semua orang yang ada di situ. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang percaya kepada Allah, tapi juga bangsa lain di kota Roma disebut sebagai orang Yunani gitu ya, yang akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Penghakiman Allah yang adil berarti berlaku bagi siapa saja, tidak memandang latar belakang. Allah tidak memandang, Allah tidak pilih kasih. Nah, dan penghakiman Allah ini akan sesuai atau setimpal dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Dan orang tersebut, apa dasarnya? Nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi di sini saya mau memulai terhadap hati nurani dan penghayatan imannya. Nah, ini yang akan nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Ingatlah Bapak Ibu bahwa dari pembacaan kita ada ayat pertama hingga 11, penghakiman Allah itu bahwa yang adil artinya Allah tidak pilih kasih. Allah melihat semua orang sama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang Kristen maupun yang tidak Kristen, yang tidak percaya dengan Dia. Orang Yahudi pada saat itu memiliki gagasan bahwa mereka yang percaya Allah merasa lebih benar daripada bangsa lain. Nah, kita lanjut di ayat 12 hingga 16 Bapak Ibu. Inilah konteks orang Yunani di mana mereka ada yang belum mengenal Allah. Mereka juga belum mengenal hukum Taurat. Lalu bagaimana, pertanyaannya lalu bagaimana penghakiman Allah itu bukankah berdasarkan hukum Taurat yang dituliskan kepada bangsa Yahudi? Apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya perbuat, kalau ada orang jahat kepada saya, kalau saya di hari tertentu saya harus melakukan apa, persembahan yang berkenan sebagaimana. Itu kan ditulis banyak banget ya Bapak Ibu ya, hukum Taurat itu. Tapi bagaimana bagi yang belum mengenal? Mereka kan nggak tahu apa-apa, bahkan mereka mungkin nggak melakukan hal itu. Bukankah mereka bersalah seharusnya? Bukankah penghakiman itu berlaku bagi mereka saja gitu ya, pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, penghakiman ternyata dasarnya bukan dari pengetahuan, tapi dari apa yang dilakukan. Maka mereka akan dihakimi karena berdosa terhadap hukum yang mereka ketahui dengan baik. Hukum yang mereka yakini inilah yang saya taati gitu bahasanya. Nah, mereka yang tidak tahu hukum Taurat akan dihakimi bersalah tetap Bapak Ibu. Karena jikalau mereka tidak memelihara standar hati nurani mereka sendiri. Nah, jadi inilah maksud dari ayat 15. Ayat 15 dikatakan dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi dalam pikiran mereka juga tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan. Meskipun mereka tidak mengenal hukum Taurat, tapi mereka punya Tuhan di dalam hati mereka untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang berdampak baik bagi masyarakat, berdampak bagi sosial, dan mana yang justru menindas orang lain. Mereka sebenarnya tahu. Dan mereka akan dihakimi menurut pengetahuan, maksudnya menurut perbuatan mereka terhadap pengetahuan hukum yang mereka taati. Begitu. Jadi orang Yahudi akan dihakimi berdasarkan hukum yang tertulis gitu ya, hukum tertulis Allah, hukum Taurat. Kalau kita menyebutnya Perjanjian Lama, mostly di Imamat. Orang Yahudi bukan berarti mereka yang percaya kepada Allah lebih baik daripada orang Yunani, daripada orang yang non Yahudi, karena mereka tahu apa yang Allah kehendaki dan apa yang harus saya perbuat bagi sesama karena Allah yang minta begitu. Orang Yahudi yang setia datang ke sinagoge pada hari Sabat, mendengar hukum Tuhan berulang-ulang, mereka menganggap diri benar dibanding orang di luar mereka. Tapi ternyata mendengar mendengar itu tidaklah cukup. Harus ada perbuatan.
Nah, Bapak Ibu sebelum kita ke pertanyaan, menghakimi orang lain terkadang terjadi juga dalam kehidupan kita gitu. Entah itu kepada siapapun, tapi dasarnya apa menghakimi itu kurang lebih adalah perasaan karena kita merasa lebih benar daripada orang lain. Merasa yakin bahwa apa yang kita pegang, apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita, dan itu kita tabrakan dengan apa yang realitas kita hadapi terhadap orang lain. Sehingga itu yang membuat kita menghakimi orang lain, kita memvonis, oh kamu salah, ah dia mah begitu, ah kamu selalu aja begini. Nah itulah contoh-contoh menghakimi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak mau atau bahkan belum melihat kenapa ya orang tersebut melakukan kesalahan yang demikian, yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita rugi, membuat orang-orang sekitar tidak nyaman. Tapi menghakimi ternyata bukanlah solusi. Hari ini kita diingatkan bahwa di ayat 1-3, ketika kita menghakimi orang, kita nggak pantas menghakimi orang. Yang pantas menghakimi manusia adalah tetap Allah dan dia adil. Sedangkan kita tidak sempurna dan kita bisa jadi bahkan lebih buruk daripada orang lain itu kalau misalnya ternyata dibongkar gitu. Bisa jadi ada orang seperti itu. Tidak semuanya sih, tapi bisa jadi. Itu yang menjadi pengingat kita hari ini. Maka Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya atau mau sharing apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita hari ini. Dan saya mau bertanya juga. Ini dia pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan nih agar kita tidak jatuh dalam sikap menghakimi seperti bangsa Yahudi. Tetapi justru kita tetap berani menegur dengan kasih dalam kasih. Menghakimi berbeda dengan menegur dalam kasih tentunya. Sebab menghakimi menilai begitu saja. Yang artinya menurut pemandangan kita, perspektif kita. Apa yang kita pikirkan itu salah, ya udah, orang itu salah. Selesai. Bahkan menghakimi dampaknya adalah kita membuat jatuh seseorang. Entah itu namanya, reputasinya, atau kelompoknya yang artinya bisa jadi kita menghakimi ada alasan di balik menghakimi kita yaitu kepentingan kita, jangan-jangan. Nah, maka dari itu instead of kita menghakimi, kita menegur dalam kasih. Maka dalam menegur dalam kasih juga ada hal di mana kita bisa menerima perlakuan orang lain. Kita bisa menerima apa yang terjadi dalam realitas kita. Walaupun kita sakit, kita perlu mengelola itu sebelum kita menegur dalam kasih. Mari kita diskusi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Kak Rini. Baik, Kak Ale, terima kasih sudah begitu jelas menjelaskannya dari Roma 2 ayat 1 sampai 16. Kemudian tadi kan Kak Ale bilang kita boleh sharing, kita boleh bersaksi, bahkan juga menjawab pertanyaan dari Kak Ale ini. Apa Iya, yang bisa kita lakukan agar kita tidak jatuh dalam sikap menghakimi, tetapi tetap berani menegur dalam kasih. Ini agak-agak berat ya Kak Ale ya. ya berat Menegur dalam betul. kasih nih. Bagaimana Bapak Ibu ada yang mau bertanya kah atau mau sharing? Silahkan. Kalau kita dengar dari Kak Ale tadi penjelasannya bahwa orang Yahudi itu merasa dirinya paling benar ya Kak. Iya, betul, Untuk Kak itu Rini. dia menghakimi yang bukan orang Yahudi karena mereka sering di sinagog belajar gitu ya. Tetapi apakah perilakunya benar gitu kan ya?
Tapi orang Yahudi juga Iya, nggak boleh menghakimi gitu untuk bukan orang-orang Yahudi, Yahudi juga gitu. Nah, di sini Allah juga tidak melihat bahwa seorang itu rajin ke sinagog atau rajin ke gereja mungkin ya Kak ya, iya dalam tapi kehidupan. kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan begitu ya Kak. Memang Iya, kadang-kadang kita lebih gampang tuh ya melihat kesalahan orang lain. Kalau di diri kita sendiri juga nggak kelihatan tuh ya Kak. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau bertanya ke Kak Alek. Kak Ale, aku bilang Kak Alex terus. Kak Ale. iya. Silakan loh.